Kita itu bukan semata-mata bos atau atasan mereka ya. Kita justru adalah partner mereka ya. Justru kita yang melayani mereka, bukan mereka yang melayani kita. Gitu. Kalau lagi penat nih ya, saya tuh lebih mudah menyalurkan tanda kutip ya. Itu dengan tinju samsak. Jangan sampai kita baca buku bajakan, kita bukannya jadi pintar, jadi bodoh gitu. Lagi boomingnya tentang gratis ongkir. Gimana sih paketnya tuh bisa sampai ke rumah mereka masing-masing? Hai warga Lex. Hai warga Lex, balik lagi di podcast Dialex, ruang diskusi inspirasi bersama Lex pas di hati. Oke, episode kali ini akan seru banget nih karena kita akan membahas pengiriman Lex yang pasti aman sampai bersama Pak Panji Lesmana. Mungkin banyak yang belum kenal juga, atau mungkin banyak lah ya, Bapak ini terkenal nih ya. Iya. Jangan sok cool gitu dong, Pak. Iya. Jaim. Oke. Gimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik dan luar biasa. Oke, gimana perjalanan ke Cimanggis, Pak? Cimanggis ya alhamdulillah sih lancar ya. Lancar ya. Walaupun tadi ada gerimis-gerimis sahdu gitu kan. Di Terabas tetap ya, Pak ya. Terabas tetap. Oke. Yang penting pasti aman sampai ke Cimanggis. Sesuai dengan moto kita lah ya, Lex gitu ya. Oke. Pasti aman sampai. Oke. Pak, home base-nya emang di mana, Pak? Saya home base di Hub BGR ya, di Bogor. Bogor. Oke, deket lah ya Pak perjalanan berarti. Tergantung sih, tergantung. Kalau dari rumah saya kurang lebih 2 jam lah ya. Oke, setiap hari ya Pak ya, hari. 2 jam ya. Apa motivasinya Pak? 2 jam perjalanan menuju ke kantor nih. Motivasi karena BU ya. Cuan. BU. Oke. Sebelum mungkin kita membahas lebih panjang nih tentang pengiriman Lex, pasti aman sampai. Boleh cerita dulu nggak nih tentang Pak Panji nih? Mungkin kan kemarin beberapa ada di podcast internal ya, udah kenal Pak Panji. Sosok yang seperti apa? Mungkin di sini kita akan bedah di sosok yang berbeda, ya. Nggak boleh bohong ya? Nggak boleh bohong, Pak. Siap. Harus jujur. Jujur ya. Nah, boleh ceritain nggak, Pak? Ada hobi atau ada kegiatan positif nih di luar dari kegiatan kantor lah sehari-hari ya? Oke, kesibukan, alhamdulillah ada kesibukan ya, beberapa hal yang dilakukan selain bekerja, karena ya kita harus work-life balance ya, jadi tidak hanya bekerja, kita pun harus menyimbangi kehidupan kita. Ya salah satunya dengan kegiatan touring motor, kemudian juga olahraga ya, touring gitu ya. Kelihatan dari bajunya ya, kostumnya. Iya, sengaja saya pakai ini. Anak touring banget. Anak touring, biar oh ini beneran nih touring gitu kan, walaupun cuma bajunya doang. Oke. Gitu. Dan ya aktivitas lainnya seperti menanam tumbuhan ya, kemudian ya boxing juga saya. Oh, boxing juga. Wih, hati-hati iya. nih. Hati-hati makanya nih. Oke. Iya, paling itu aja sih. Oke, berarti tadi banyak juga kegiatan di luar kantor ya. Nah, kalau membagi waktu antara kantor, terus hobi sama keluarga nih Pak, gimana coba? Ya, seperti obat ya, diminum 3 kali sehari, dan itu harus teratur. Ya, ketika kita lagi bekerja, ya kita fokus ke pekerjaan. Kemudian kalau kita lagi di rumah, ya kita fokus ke keluarga, ya ke anak, ke istri, ya. Kemudian kalau sedang aktivitas lainnya, ya kita fokus itu. Seperti kemarin ya, baru kemarin saya touring dengan Lex ya, dengan member-member peserta dari Lex ya. Kita touring ke Pangalengan, Bandung. Selama 2 hari 1 malam gitu. Ya. Baru semalam tadi saya landing nih. Oke. Iya. Gimana mungkin nanti di-spill ya foto-fotonya? Iya. Editor PR ya? Ada di IG sih. IG-nya klub kami nih, Kutu Kupret nih namanya. Oke. Ada IG-nya di sini nanti ya, Kutu Kupret. Itu berarti komunitas tim Lex semua ya? Ya, tim Lex semua. Oke. Ya. Nggak hanya dari Bandung berarti? Semua? Di metro dan non-metro juga ada. Oke. Ya. Kurang lebih banyak lah, ada ratusan member. Pak. Itu kalau San Mori gitu motornya ada spesifik nggak sih Pak? Kayak misalnya kan tim Vespa semua, atau ini udah campur aja. Lu punya motor apa udah ikut gitu kan, yang penting fit. Ya, yang penting dia suka dengan otomotif ya, khususnya roda 2 ya. Untuk jenisnya apa aja sih?
tidak terbatas. Ya mau bebek, mau sport ya is okay. Oke, yang penting ada kemauan tadi ya, perjalanan ya Pak ya. Berarti nih kalau ngomong-ngomong tentang San Mori ya, nggak jauh-jauh juga dari logistik nih Pak. Karena kan kalau San Mori berarti kan perjalanannya tuh kayak medannya ada, terus kayak ngadepin cuacanya juga ada, karena kan pakai motor ya Pak ya. Berhadapan dengan itu ini nggak jauh-jauh dari logistik. Nah mungkin sekarang kita langsung nyambungin ke sisi logistiknya Lex lah ya, dari tadi San Mori tadi. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak, mungkin dari segi pekerjaan Pak Panji sekarang, kira-kira kita mau ngasih awareness atau kasih apa ya? Kasih gambaran ke pembeli atau buyer dari segi Lazada juga atau Lex gini. Gimana sih paketnya tuh bisa sampai ke rumah mereka masing-masing. Mungkin orang-orang taunya kayak ya udah kalau udah paket dibawa sama kurir ya itulah akan langsung sampai ke rumah kita gitu. Padahal masih banyak prosesnya kan sebelum paket itu sampai ke customer lah gitu kan atau pembeli. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih Pak, perjalanan paket kita nih sampai bisa ke customer gitu. Oke, baik. Perjalanannya cukup panjang ya, dan kalau dipikir-pikir itu perjalanan yang sangat melelahkan ya, karena kebetulan saya handle end-to-end ya, dari proses hulu sampai hilirnya. Nah, prosesnya dimulai dari customer order dulu ya, otomatis order dulu di aplikasi Lazada, ya kemudian akan memberikan notif di aplikasi seller ya, bahwa terdapat orderan, lalu seller akan melakukan packing ya. Nah, ketika paket sudah selesai di packing, itu masuk ke sistem kami nih, ada alert ke sistem kami bahwa paket itu tersebut sudah siap untuk di pick up ya. Lalu tim kami akan segera ke lokasi seller untuk melakukan pick up sesuai dengan time slot yang sudah ditentukan antara seller dan juga pihak Lex. Ya, kemudian paket tersebut kami pick up, dibawa ke hub kami ya, lalu dilakukan proses sorting ya. Karena saya handle untuk area Bogor ya, untuk area Bogor ya, siapa tahu paket tersebut untuk area jauh di sana ya, misalnya di Papua gitu ya. Ya, kemudian kami sorting nih berdasarkan alamat atau region si customer ya. Iya betul. Setelah di packing dan di sorting di lokasi kami ya, paket tersebut dikirim ke sesuai dengan regionnya masing-masing. Nah, misal ke Papua tadi ya, kami kirim ke Papua, lalu di lokasi Papua tersebut, di region Papua tersebut, di sorting kembali berdasarkan kelurahan atau kecamatan. Nah, setelah selesai sorting berdasarkan kelurahan kecamatan, barulah dikirim oleh mitra kurir kami ya, sebagai garda terdepan, kirim paket tersebut sampai dengan pintu rumah customer. Nah, itu dia tadi ya. Jadi prosesnya tuh nggak langsung loncat nih dari seller diambil kurir langsung sampai ke rumah kita gitu. Enggak ya. Nggak loncat nih ya, panjang prosesnya. Jadi mungkin sebagai awareness juga supaya Pak ya, buyer-buyer tuh mengertilah proses di mana dibalik logistik atau pengiriman Lex ya, atau mungkin pengiriman lain ya gitu kan. Nah, mungkin ini di luar topik juga nih Pak, tapi lagi happening gimana nih, lagi boomingnya tentang gratis ongkir. Wah, ini kan pro kontra banget ya, apalagi pembeli tuh pengen nyarinya tuh ya mau belanja berapapun yang pasti yang dicari gratis ongkir, apalagi yang ngincernya mau belanja di platform manapun yang penting dapat gratis ongkir deh gitu kan, dibandingkan yang dia harus ngeluarin lebih untuk ongkir gitu. Padahal proses di kita tuh kan panjang ya Pak ya. Betul. Ya, kalau saya ya sebagai kacamata customer ya pastilah pengen ongkir itu gratis ya. Betul. Gratis ongkir. Kebetulan saya juga pengguna Lazada dan platform lain juga ya. Nah, yang dicari apa itu? Ya gratis ongkir. Gratis ongkir, benar. Akan tetapi ternyata ada konsekuensi yang harus diterima ya. Karena tadi perjalanan panjang ya. Kemudian pasti ada cost juga dan biaya ya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ketika gratis ongkir, kebanyakan ya tadi ya mungkin aja ada paket yang hilang, rusak, damage, dan lain-lain gitu. Jadi gratis ongkir menurut saya sih saat ini tidak bisa menjadi patokan saat ini ya, karena kita kan ingin belanja di platform di online itu ingin simple, mudah ya kan, dan membuat hidup kita nyaman gitu ya. Akan tetapi ternyata
realitanya adalah kita harus berhadapan dengan paket hilang, paket rusak dan lain-lain. Jadi selain menyita waktu ya menyita uang juga gitu ya. Nah, mungkin ada informasi dari pemerintah juga ya bahwa gratis ongkir itu dibatasi gitu ya. Sebulan 3 kali kalau tidak salah. Kalau saya sih melihatnya ini bagus ya. Karena ya tadi melindungi pertama persaingan perusahaan lah ya. Persaingan perusahaan ya siapa tahu karena ingin mengambil customer banyak. Ya dia bakar uang nih ya. Yang menyebabkan persaingan tidak sehat gitu ya. Benar, Pak. Jadi kalau tidak ada kontrol dari pemerintah ya sulit ya. Justru kasihan nih UMKM yang ya secara budgetnya mungkin terbatas ya. Betul, Pak. Yang harus tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi ya gratis ongkir seperti pisau lah ya bermata dua. Bermata dua. Oke. Jangan sampai ya kayak kekinian mungkin ya trending kekinian kesenjangan ongkir. Wah. Iya, betul. Kesenjangan ongkir dari platform A, B, C, D dan lain-lain gitu kan. Berarti kalau dari segi Pak Panji sendiri ya dengan mungkin pemerintah memutuskan itu atau kebijakan itu ya ongkir 3 kali gitu misalnya dalam sebulan mungkin dirasa kayak cukup ya. Terus ya benar tadi biar supaya tidak ada kesenjangan ongkir dan memang masing-masing buyer atau pembeli pun ya jadi punya limit sendiri masing-masing lah ya, mau misalnya platform mana pilihan sendiri. Terus kalau gratis ongkir juga kan ongkir itu kan mahal murah kan tergantung perspektif kita masing-masing juga ya sebagai buyer atau pembeli gitu ya Pak. Oke, perihal gratis ongkir, Lazada ada gratis ongkir ya Pak? Ini banyak yang ngomong banget nih di komen-komen kita kan. Ayo dong gratisin lagi ongkirnya gitu. Tadi balik lagi ya, perspektifnya murah mahal atau dikasih gratis itu perspektif masing-masing lah ya. Mau berpindah pun ya itu hak kalian masing-masing juga ya Pak ya. Mungkin kalau masih ada yang percaya sama Lazada, ya akan Lex yang kirim gitu kan. Nah tadi kita udah ngebahas nih gimana perjalanan pengiriman Lex sampai ke customer, terus sampai ke gratis ongkir. Mungkin tadi Pak Panji juga dicerita ya, prosesnya tuh cukup panjang dan kita tuh sebagai buyer atau pembeli tuh nyaman nih tinggal terima paket. Padahal sebelumnya itu banyak banget pihak yang terlibat untuk pengiriman paketnya. Mulai dari seller, terus ada pihak logistik, ada sortir juga, nah sampai ke kurir dan teman-teman pembeli atau buyer terima nih paketnya dengan pasti aman sampai. Oke. Nah, jadi mungkin setelah podcast ini teman-teman atau pembeli ya, jadi lebih aware nih gimana kita menghargai kemudahan dan kepraktisan nih yang tentang logistik lah ya, yang ada di saat inilah yang bisa didapatkan. Mungkin kalau cerita tentang yang dulu logistik mungkin belum semudah sekarang kan perbedaannya jauh banget ya Pak ya, apalagi manpower-nya sekarang makin banyak. Terus servisnya pun makin luas gitu kan, dari setiap logistik nggak cuma ya perihal pengiriman tapi juga ada gudang yang harus dia handle dengan manpower yang banyak gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi kita udah bahas juga Pak Panji nih punya klub San Mori. Wah, perjalanan logistiknya ternyata sampai ke hobinya juga nih, suka traveling kemana-mana gitu kan, perjalanannya dia dari Medan A ke C dan lain-lain lah ya, sampai terbentuknya community. Oke, Pak, secara Pak Panji juga sudah banyak terlibat tadi ya, terjun ke dunia logistik. Mungkin boleh share nggak nih Pak, gimana menurut Pak Panji yang wajib banget nih dimiliki lah ya sama logistik di industri inilah gitu kan. Di tahun ini yang mungkin makin berkembang lah Pak. Oke, yang wajib dimiliki oleh perusahaan logistik ya. Iya, betul. Yang semakin berkembang lah kan yang sekarang, semakin berkembang Pak. lah ya. Yang wajib dimiliki yang pertama ya kita harus menjaga kepuasan customer ya. Betul. Karena itu sangat penting ketika customer kita puas ya, walaupun berbayar, dia pasti tidak akan kemana-mana gitu ya, tetap dengan kita ya, karena mereka puas. Dan ya mostly customer
Lazada itu rata-rata customer royal ya. Iya. Artinya customer yang sudah lama dan selalu RO ya, RO alhamdulillah. terus. Iya, alhamdulillah ya. Karena ya mereka puas dengan jasa kita. Betul. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang harus dimiliki ya harus menjaga kepuasan customer. Dan juga ya tidak lepas juga dari kualitas layanan kita gitu. Ya itu dua hal yang harus dimiliki sih. Oke, tadi berarti dari kepuasan pelanggan, terus dari segi ini kita ya, apa namanya, kualitas kita lah ya, manpower kita lah ya Pak ya. Mungkin kalau bisa simpulin berarti ini lebih ke dari segi kurir lah ya Pak ya. Gimana nih kurir apa ya, memastikan nih paket nih aman, terus sampai ke customer tepat waktu gitu ya Pak. Apalagi saya juga sering banget nih lihat beberapa kurir-kurir Lex nih, ternyata tuh dia ngirimnya bener-bener ke pelosok-pelosok yang mungkin semua ekspedisi itu belum tentu mereka tercover ya Pak ya. Mungkin Lex salah satu yang sampai melewati sungai, lembah dan lain-lain, gunung. Mungkin kalau di Bogor saya beberapa kali juga Pak syuting sama kurir-kurir Bogor ya. Sampai yang ke atas tuh Ciampea itu sampai ngantre bener-bener ke wisata, tempat wisata, ada air terjun, dan itu menurut saya apa ya, memakan waktu bener perjalanannya karena kan rumahnya pasti jauh-jauh tuh Pak ya, makan waktu. Terus tapi happy-nya tuh mereka karena setiap hari tuh tidak jadi apa ya, tidak monoton karena perjalanannya, pemandangannya bagus. Mungkin Bapak Anji juga nih setiap hari perjalanan 2 jam pemandangannya bagus juga nih. Iya, pemandangannya bagus ya. Depan, belakang. Sampai ke gunung-gunung nih kayaknya nih, truk ya. Ya, pemandangan juga bagus ya, alhamdulillah ya. Ada Gunung Salak, Gunung Gede. Nah, tadi menurut Pak Panji adalah kepuasan ya, kepuasan apa namanya customer dan juga apa tadi Pak? Dengan kualitas kualitas, oke, kepuasan dan kualitas. Ini termasuk juga nih dari visi misi kita atau tagline kita nih, memastikan paketnya tuh pasti aman sampai ya dari segi apa namanya kualitas dan kepuasan customer gitu. Nah, terus dengan berkembangnya sekarang, makin berkembangnya logistik nih Pak, pastikan makin rame nih orang-orang yang butuh kita atau yang yang berbisnis di logistik gitu kan. Sebenarnya apa aja sih Pak tantangan yang ada di logistik yang sedang dihadapi di industri sekarang gitu? Oke, tantangannya saat ini ini general ya pada umumnya ya. Ya tantangannya yang pertama dengan ini sih mitra kita ya, mitra kurir kita ya, di satu sisi kita ingin mensejahterakan mereka ya, tapi di satu sisi lain ya regulasinya yang ya seperti saat ini gitu ya. Ya itu tantangannya sih. Di satu sisi kita ingin mitra kurir kita ya, tidak hanya mitra kurir tapi sorter juga ya. Kita ingin mensejahterakan mereka ya, karena ya mereka itu kan pahlawan kita lah ya, garda terdepan kita ya. Kita ingin mereka itu bahagia, nyaman kerja sini ya, sejahtera juga. Ya tapi ya regulasinya yang saat ini sedang berjalan gitu. Tantangannya itu sih. Bagaimana kita bisa meyakinkan mitra kita untuk tetap bersama dengan kita ya, dengan kondisi saat ini ya, yang tidak berarti kita tidak ingin mereka itu sejahtera, bahagia gitu ya. Dan alhamdulillahnya adalah mitra kurir kita, sorter, itu sudah join di Lazada ya, di Lex, ternyata sudah lebih dari 5 tahun ya. Banyak yang lebih dari 5 tahun, betul. Bahkan ketika Lex baru berdiri mereka sudah join gitu. Dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Benar, oke. Perihal regulasi mungkin sekarang si posisinya tidak hanya di Lex ya Pak ya, tapi di logistik lain pun lagi mengalami hal-hal yang lagi banyak huru-haranya lah ya Pak ya. Apalagi mungkin kalau saya cerita dari segi saya di sosial media ya Pak, banyak mungkin memang keluhan nih dari segi kurir yang mungkin mereka melihat kita ini nih Pak tidak mendengarkan atau mereka belum merasa puas dengan jawaban kita gitu. Nah, mungkin dari segi Pak Panji juga kan di hub ya, gimana sih Pak cara berkomunikasi lah dengan mereka gitu. Mungkin mereka lebih seneng komplain di sosial media, lebih terlihat gitu kan. Tapi gimana nih sehari-hari mereka di rumah mereka lah di hub gitu ya, komunikasinya seperti apa yang terjalin lah di mungkin salah satunya di hub ya Pak Panji ya.
Gimana Pak? Oke. Ini lebih ke kiat-kiat kali ya. Jadi yang dilakukan adalah ya kita harus hadir di tengah-tengah mereka ya. Jangan sampai kita hanya di belakang layar, bahkan duduk di office gitu ya. Jadi kita harus hadir di tengah-tengah mereka, ada di penglihatan mereka ya. Karena yang pertama misalnya seperti kurir ya. Kurir kan datang ke hub itu pagi ya. Kita harus ada di fasilitas tersebut ya. Ketika mereka sedang sorting ya, ketika mereka sedang ambil paket ya, kita harus ada di tengah-tengah mereka. Lalu adakan daily briefing ya, walaupun tidak setiap hari, tapi at least di dalam 1 minggu ini harus ada ya 2 atau 3 kali dalam seminggu gitu. Bagusnya sih setiap hari ya. Kemudian ya kita ngobrol dengan mereka, menginfokan misalnya Ada update update yang terbaru, kemudian kita berikan juga sesi tanya jawab ya ketika mereka ada pertanyaan ya, kita siapkan wadahnya ya, kita siapkan waktunya. Nah, saya yakin dengan cara itu ya terjalinlah komunikasi yang baik ya, dua arah antara hub dengan mitra kurir ya, dan sebisa mungkin ya ditekankan juga ya sebelum update di media sosial ya, lebih baik bertanya langsung ke PIC di facility, karena tujuan dan fungsinya PIC facility ya untuk hal tersebut ya. Kita itu bukan semata-mata bos atau atasan mereka ya. Kita justru adalah partner mereka ya. Justru kita yang melayani mereka, bukan mereka yang melayani kita. Gitu. Itu sih. Sip. Tuh, teman-teman, berarti teman-teman kurir komunikasikan dulu dengan baik sebelum ke sosial media. Sebenarnya bukan kita tidak membolehkan ya, silakan gitu kan kalian bersuara, tapi ada part yang memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu gitu kan, tidak melangkahi gitu kan. Apalagi tadi Pak Panji pun mention ya, kita bukan melayani gitu kan, kita sama-sama bekerja lah ya Pak ya, bareng gitu kan. Teman-teman tuh partner kita, kita sama-sama bekerja mencari rezeki di sini kayak gitu ya Pak. Mungkin banyak hal-hal sensitif di luar di sosial media maupun di luar sana ya Pak ya, sedang gonjang-ganjing logistik ini gitu kan, bukan hanya dari segi logistik pengiriman tapi juga driver-driver dan lain-lain gitu kan ya. Lagi huru-hara gitu kan semuanya. Tapi gimana kita menyikapinya, keadaan huru-hara ini dengan tetap positif ya, kita sama-sama mencari jalan rezeki yang baik dan aman ya. Aman jaya. Nah, oke Pak, berarti tadi dari segi Pak Panji komunikasinya ya tetap terjalin lah ya di hub ya. Gimana caranya? Kita sama-sama peduli gitu kan ya Pak, tidak ada pembatasan antara di office dan di lapangan seperti apa, kita sama-sama Pak membangun Lex ini supaya kedepannya lebih baik lagi mungkin ya Pak. Mungkin sebelum aku kasih wejangan, kayaknya Pak Panji yang pantas untuk ngasih wejangan kata-kata hari ini. Nah oke, tadi mungkin Pak Panji udah ngejelasin juga ya, sudah terjun dan berputar gitu kan di dunia logistik. Mungkin secara general tadi lebih ke perusahaannya ya. Kalau secara personal nih Pak, value apa nih yang harus dimiliki untuk mungkin di luar sana yang mau terjun ke industri logistik lah gitu Pak. Oke, ini sifatnya juga general ya, nggak cuma industri logistik, tapi ketika kita berkarir ya, dan juga bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Saya menjunjung tinggi ya dua prinsip ini. Yang pertama, integritas ya. Kita harus menjaga integritas kita ya. Integritas itu skopnya banyak ya. Itu bisa diimplementasikan ya, integritas. Lalu yang kedua adalah kedisiplinan ya. Jadi kita harus disiplin ya, kita harus dari diri kita sendiri ya, misalnya hal-hal simpel seperti datang tepat waktu ya. Karena contoh saya nih, saya 2 jam ya perjalanan, kurang lebih 2 jam ya. Saya sebisa mungkin agar saya bisa datang tepat waktu ya. Dan bukan lagi alasan bahwa jarak menjadi halangan ya. Karena jadi alasan betul alasan gitu ya. Bahkan sebelumnya itu ya perjalanan saya lebih dari 2 jam ya di tempat yang sebelumnya. Dan itu alhamdulillah bisa tepat waktu. Ya, jadi 2 hal ini, integritas, kejujuran dalam pekerjaan, kemudian dalam bersikap dan lain-lain. Lalu ya itu kedisiplinan. Itu sih value yang wajib dimiliki oleh
semua orang. Oke, berarti jadi kayak pemimpin dulu buat diri sendiri ya lah Pak ya. Datanya datang pagi gitu kan. Ya sepagi-paginya menurut kalian aja ya. Misalnya kalau pagi jam 9 ya jam 9, kalau jam 10 jam 10. Betul. Mungkin Bapak ini paginya jam 8, wah. Enggak, jam 9 saya. Jam Untuk 9 jam 9 ya, ya, jam oke. Sekarang tuh orang lebih sukanya kan, mungkin kalau dulu kan apa digitalnya masih kurang lah ya. Jadi orang masih butuhnya fisik, tapi sekarang mungkin ada banyak versi nih, ada yang masih mau buku, butuh fisik atau lebih digital, e-book dan lain-lain, atau mungkin bajakan. Nggak berkah itu, nggak berkah. Saya pernah beli bajakan, saya kira ini resmi gitu ya, ternyata bajakan, nggak saya baca. Oh, itu ketahuan ya Pak ya? Bukan, saya lebih berpikirnya, kita kan membaca buku itu agar kita pinter ya, ya. Jangan sampai kita baca buku bajakan, kita bukannya jadi pintar, jadi bodoh gitu. Oh, karena takutnya nggak ketahuan ya Pak, diedit-edit apa enggak ya? Bukan, takutnya nggak berkah. Oh, jadi mungkin ya kita kan harus menghargai juga orang yang menciptakan buku tersebut kan. Iya, dengan support apa ya, beli yang aslinya. Kalau yang bajakan kasihan, nggak berkah kan? Bajakan. Itu kalau bajakan berarti ada link-link khusus yang bisa kita beli atau gimana tuh Pak? Kebetulan saya beli di IG ya. Oh, ada iklan mampir, kemudian dicek, beli itu harga 100.000 dapat 5 e-book. Oke. Pas dicek, lah ini bajakan. Bajakan. Oke. Ketahuannya pasti dari layout ya Pak ya? Dari layout ya. Dari layout atau kata-kata mungkin kelihatan juga. Kalau kata-kata sih kayaknya enggak deh. Minor ya. Saya sempat baca pendahuluan dulu tuh, buku motivasi, baca pendahuluan. Ya ini bajakan, ini udah saya nggak baca lagi. Takutnya saya jadi bodoh nanti. Tujuannya baca buku mau pinter, kasih baca. Wah, jadi balik lagi ke buku fisik. Oke. Sip. Berarti Pak Panji lebih sukanya fisik ya? Iya. Lebih ke fisik. Karena ada physical touch kan. Iya, oke. Berarti mau sedigital apa sekarang, semudah apa, tetap ya ke apa? Ya mungkin kalau dulu hobinya ke Gramedia atau ke toko buku dan lain-lain, sekarang udah online pun bisa datang kan ya Pak ya? Betul, beli di Gramedia sih biasanya saya. Oke. Gramedia.com. Nah Pak, dengan Bapak suka baca buku itu, biasanya kalau udah nunggu semua selesai, misalkan sebulan beli 2 buku atau 3 buku, terus bisa selesaikan dalam sebulan lah misalnya. Itu sebelum menyelesaikan 3 buku itu, apakah udah ada bucket list lagi buat beli bukunya lagi atau gimana? Nah, bucket list ada ya, tapi ya spontan sih ketika saya ke spontan. Jadi ketika mampir ke toko buku, saya lihat yang menarik ya saya beli. Bahkan sebelum saya selesai baca buku, saya udah beli duluan. Jadi di rumah saya itu ada 3 yang waiting list sekarang dan masih rapih. Oke. Gitu. Berarti yang penting ada dulu di rumah. Jadi waktu bacanya kapan tinggal buka ya. Oke. Nah, biasanya Pak kalau buku-buku lebih ke tentang apa Pak? Atau biasanya kan kalau saya dulu lebih ke fiksi kayak gitu-gitu kan ya, cerita-cerita FTV lah mungkin. Ya. Novel ya. Kalau saya lebih ke motivasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hobi berkebun ya, bertani ya. Terus apa lagi ya? Tentang ya investasi juga. Oke. Ih, berat-berat banget ya hobinya. Iya, pusing jadi kepala ini. Nah, tapi ada kepuasan sendiri nggak sih Pak setelah baca buku ya? Mungkin tadi kan hobinya ada banyak tuh, ada San Mori. Mungkin masing-masing hobi itu kan pasti punya kepuasan sendiri ya Pak. Kalau Pak Panji apa aja nih dari hobinya lah? Masing-masing kepuasan sendirinya tuh apa sih Pak yang menonjol misalnya? Apa emang karena San Mori tuh aduh pengen ngelepasin beban gitu kan, atau apalah gitu makanya keliling, atau misalnya baca buku karena emang udah penuh banget nih otak jadi butuh dinetralin dengan baca buku kah atau gimana gitu Pak? Nah, tergantung pada saat itu pengen apa nih. Kalau pengen touring ya saya touring tuh ya, walaupun sendiri saya jalan biasa aja gitu ya. Biar relax gitu ya, kemudian bebannya berkurang. Terus satu lagi ketika lagi penat nih ya, saya tuh lebih mudah menyalurkan tanda kutip ya, itu dengan tinju samsak. Oke. Aduh, hati-hati lo macam-macam langsung tinju. Enggak, ini hobi selingan aja sih. Walaupun tanpa tekniknya abal-abal, seneng gitu rasanya daripada saya harus
ajar orang kan nggak boleh. Bener Pak. Ini ajar Bahaya samsak. itu. Oke. Sip. Udah macem-macem nih kita bahas bareng Pak Panji. Dari mulai tadi pengiriman, Lex pasti aman sampai. Terus dari Pak Panji juga beberapa hobinya ya. Tadi ada San Mori, baca buku gitu kan. Gimana caranya Pak Panji membuat dirinya ini berdaya gitu kan. Ya, kalau lagi mumet pusing ya dia ngalurinnya dari ke San Mori, dari otaknya penuh banget dia baca buku atau mengeluarkan emosinya pakai samsak tadi ya. Jangan mukul orang asal ya. Terus tadi juga Pak Panji cerita dengan sudah berputarnya di dunia logistik nih gitu kan, dari mulai value-nya, apa yang berkembang di dunia logistik dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri ya, gak berasa ya, udah berapa? 70 menit. Waduh, 70 menit luar biasa. Oke, ya. Sebelum diakhiri, biasanya kita Pak Panji katanya suka motivasi nih, berarti harusnya kata-kata harinya nih keren nih. Wah. Boleh dipersilakan Pak Panji kata-kata hari ini. Oke, biasanya kan harus dikagetin dulu tuh, baru keluar deh gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Oke, kata-kata hari ini adalah Homo homini lupus ya. Nah, saya ambil kutipannya dari sastrawan Romawi kuno ya. Jadi artinya tahu apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke, artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Oke. Nah ini maknanya dalam ya. Ini sebenarnya reminder buat saya sih. Jadi manusia itu tidak ada puasnya ya. Benar Pak. Akan selalu ya berpotensi untuk menghalalkan segala cara. Betul, demi keberlangsungan hidupnya, demi kepuasan dirinya sendiri. Ya. Jadi tanpa ada iman ya. Tanpa ada aturan, ya mungkin manusia akan melakukan seperti itu. Oke. Gitu. Janganlah jadi serigala untuk dirimu sendiri. Langsung nih, ngerasa semua yang ngerasa. Oke, thank you Pak Panji. Nah, buat kalian yang mau mengenal lebih banyak lagi tentang Lex, bisa kunjungi website kita di lex.co.id dan sosial media Lex yang tertera di description box ya. Jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan episode berikutnya. Dialex, ruang diskusi inspirasi bersama Lex Pas di Hati.